Selamat pagi. Pada asasnya Maturlah salam dari umat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dok. Baik Bapak, sahabat kembali kalian, selamat pagi. Tentunya harus tetap semangat ya, karena di pagi hari ini yang benar-benar cuacanya bisa kalian perhatikan begitu cerah ke sekolah. Nah, apa itu yang pakai selas? Yang mereka sudah tahu? Nah, mungkin sempat nih sekarang kalian mainnya di HP saja, gadget saja. Mungkin yang sudah pernah searching yang namanya keyakinan kelas itu apa? Ada kira-kira? Nah, oke. Jadi keyakinan kelas yang dimaksudkan adalah suatu keyakinan ataupun sesuatu yang kalian yakini secara bersama-sama. Ya, sesuatu yang dimaksudkan ini adalah beberapa hal. Ya, beberapa hal yang kalian yakini untuk kalian laksanakan. Nah, sebelum kalian yakini, tentunya kalian akan buat sendiri. Buat sendiri, setelah dibuat sendiri, disepakati secara bersama-sama. Dibuat, disepakati, baru diyakini untuk dilaksanakan. Ya, itu perbedaannya. Dulu seperti yang Pak katakan, peraturan itu dibuat oleh guru. Nah, sekarang keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian buat sendiri. Ya, buat kalian secara sendiri. Apa sih yang kalian inginkan terkait dengan sekolah ini, terkait dengan sistem pembelajaran di sekolah ini? Apa sih yang kalian inginkan terkait dengan program-program yang ada di sekolah ini? Itu kalian tulis nanti. Ya, kalian tulis dengan secara individu. Jadi apa yang kalian ada di pikiran kalian itu dituangkan. Itu yang namanya keyakinan. Nah, untuk saat ini, ya, untuk saat ini dalam pertemuan inilah kita ambil kesempatan di pagi hari ini untuk membuat dulu keyakinan kelas kita. Karena di kelas kita belum ada keyakinan kelas. Kan kalian baru hari ini pun baru mengetahui yang namanya keyakinan kelas itu seperti apa. Oke, setuju? Setuju? Setuju ya. Nah, teknisnya adalah jadi kalian nanti akan membuat seperti yang Pak katakan, membuat sendiri apa yang kalian inginkan terhadap program sekolah, apa yang kalian inginkan terhadap proses pembelajaran di sekolah ini, itu dituangkan dalam coretan ataupun tulisan kalian di sticky note ataupun catatan kecil. Ya, jadi Pak sebutkan namanya kelas impian. Bermimpi dulu dong. Ya, kelas impian. Kelas impian. Ini impian kalian yang kalian inginkan nanti. Ya, itu. Setelah selesai menulis, kalian sendiri yang menempelkan ke depan. Apa yang kalian tuangkan dalam bentuk tulisan itu ditempelkan di depan. Kemudian Bapak nanti akan bacakan, setelah bacakan kita sepakati menjadi beberapa poin-poin penting. Oke, nah setelah itu baru kita akan percantik lagi tampilannya seperti yang kalian sudah kreatif, yang kalian buat di dinding. Ya, jadi hiasan dindingnya tidak hanya sekedar hiasan, tetapi ada maknanya, ada fungsinya sebagai pengingat. Ya, nah tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini biar kalian tahu juga ya. Jadi buat apa sih Pak saya buat keyakinan kelas? Peraturan sekolah kan sudah ada. Kan itu. Ya, jadi tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama adalah membiasakan kalian ataupun menanamkan nilai-nilai budaya positif. Kemudian yang kedua, selain menanamkan nilai-nilai budaya positif, menanamkan juga nilai-nilai kebajikan universal.
Ya, jadi hal-hal yang positif itu ditanamkan di sekolah atau di kelas ini. Itu tujuannya. Oke, supaya benar-benar kalian menjadi manusia atau siswa yang memiliki perilaku yang positif. Ya, kemudian bagaimana Pak jika keyakinan kelas itu dilanggar? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Jika dilanggar, saya kan manusia biasa, Pak. Suatu ketika mungkin akan pernah saya terlambat, kali dua kali, mungkin yang berkali-kali. Bagaimana Pak? Kembali ke individu ataupun kalian sendiri. Kalian sendiri yang membuat, kalian sendiri yang menginginkan hal itu. Kemudian kalian sendiri yang menyepakati secara bersama-sama dan meyakini pada akhirnya. Ketika itu dilanggar karena tidak sengaja, kembali kepada diri kalian masing-masing. Introspeksi diri kalian. Ya, saya sendiri yang membuat, kok saya yang melanggar. Nah, jadi di dalam diri kalian akan tumbuh rasa malu. Ketika tumbuh rasa malu itu akan mulai sadar. Saya sadar bahwa diri saya hari ini terlambat. Maka dari itu, untuk hari-hari berikutnya saya tidak boleh terlambat. Itu cerita. Paham? Paham? Jelas? Ya, oke. Untuk mempercepat ataupun mempersingkat waktu, silakan ketua kelas bantu Bapak ke depan untuk membagikan sinot ataupun catatan kecil. Nanti ya, nanti ya, mari. Sengaja Bapak yang menggunakan warna yang cerah supaya sesuai dengan wajah kalian yang betul cerah sumbernya hari ini. Ya, betul menarik. Warnanya pink, ada hijau, kemudian ada juga kuning. Warna-warni seperti di hidup ini harus warna-warni lah. Jangan satu warnanya kegelapan saja warnanya, warna hidupnya. Oke, oke. Ingat ya, bagian yang ini. Oke, sudah semua dapat? Silakan diangkat ini dulu. Saya yang belum dapat. Sudah ya? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Ingat sekali lagi, yang kalian tulis itu menggambarkan apa yang kalian inginkan. Buat satu saja dan bagian teman-temannya. Oke, satu saja. Maksudnya Bapak satu yang sudah mewakili semua yang kalian inginkan. Yang sudah diangkat kertasnya. Angkat tinggi-tinggi. Kalau mengangkat tinggi artinya kalian percaya diri. Ini loh yang saya buat. Oh gitu loh. Nah, dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ya, pastinya percaya diri karena tak ada namanya. Ya, bagi yang sudah silakan ke depan secara bergiliran, kemudian tempelkan di kelas impian yang sudah Bapak tulis, ditempel secara acak di meja. Oke. Sini ya. Sudah semua? Bagaimana perasaannya? Ini juga bisa dikatakan salah satu media bagi kalian untuk curhat. Kalau di BK, di bimbingan konseling itu, ini momen untuk kalian bisa meluapkan ataupun bisa menyampaikan apa yang tidak tersampaikan secara langsung. Kalau misalnya zaman saya dulu, zaman Bapak dulu pas menulis dibiarin sampai habis buku diarinya ditulis lagi.
Sekarang ini salah satu momen. Oke, udah ya? Oke, kita bacakan satu persatu. Ada yang mendengarkan nanti, kemudian untuk kita rangkum ataupun simpulkan menjadi beberapa ayat. Jadi apa yang Pak bacakan nanti tolong diingat dengan baik. Oke. Yang pertama, saya ingin yang tidak melaksanakan piket di kelas agar diberikan hukuman. Keren, tepuk tangan. Kemudian yang dari sini ya. Yang kedua, kelas impian. Tidak ada siswa yang berpacaran di kelas. Kemudian selalu berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, terakhir saya ingin setiap hari Jumat semua siswa melakukan Jumat bersih di lingkungan kelas. Ya, nah itu sangat beragam ya, sangat banyak sekali apa yang kalian tuangkan hari ini, apa yang kalian tuliskan hari ini itu sekali lagi murni dari apa yang telah kalian alami selama karena sudah semester genap ya, selama 1 semester sebelumnya. Jadi sekarang kalian tuliskan. Nah, mari kita sepakati bersama-sama menjadi beberapa item ataupun beberapa poin-poin penting yang nantinya kita akan juga sepakati secara bersama-sama. Yang pertama tadi ada yang masih ingat tentang berdoa? Saya yang dibuat. Berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Oke, berdoa. Berdoa sebelum dan Oke. Itu 6 item yang hasil rangkuman dari ini. Ya, supaya mudah kalian untuk membahasakan, mengartikan, kemudian mudah untuk mengingat. Ya. Yang pertama apa nak? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran itu sudah wajib. Ya, apapun yang kalian lakukan, apapun yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan, wajib bagi kita sebagai umat beragama harus berdoa. Kemudian yang terakhir adalah bersikap mandiri. Ya, bersikap mandiri itu sudah jelas. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan
tidak nampak kreasi kalian, kreativitas kalian, ada rasa bangga ketika kalian mampu untuk membuat kemudian menyelesaikan apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Ya, nah untuk berikutnya Pak juga ingin mengetahui penyampaian kalian secara langsung mengenai apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, kemudian bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ataupun proses pembuatan keyakinan kelas pada hari ini. Oke, tidak. Tangan dong. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Nabilia, saya dari kelas 26. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini. Di sini saya berharap semua warga kelas 26 dapat melaksanakan apa keyakinan kelas kita dan tidak ada yang melanggar. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dari Bapak untuk saya. Dari pelajaran yang tadi tentang keyakinan kelas, di sini saya berharap semoga teman-teman di sini bisa mengerti dengan teman yang lainnya, bisa saling menghargai dan tidak mengulang kesalahannya di pelajaran yang lalu. Perasaannya bagaimana? Ya, perasaan saya bahagia atas Bapak yang sudah perhatian dengan muridnya, telah membimbing dan memberikan saran-saran yang baik. Terima kasih, sekian. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Kemayoni. Hari ini saya akan memberikan pesan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang keyakinan kelas. Saya merasa senang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan saya berharap semua siswa di sini melakukan hal-hal yang sudah dicatat di keyakinan kelas kita. Terima kasih. Itu beberapa teman kalian sudah mewakili, artinya kalian semua artinya merasa senang, merasa bahagia, merasa dihargai, bisa mengungkapkan apa yang menjadi keluhan ataupun yang ada di pikiran kalian sebelum-sebelumnya. Nah, begitu anak-anak untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Nah, sebelumnya ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah paham? Ya. Jelas? Ya. Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Tetap semangat? Semangat. Semangat, ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk kegiatan hari ini, sudah bisa kita akhiri. Dan pesan Bapak apa yang sudah kita yakini bersama-sama sudah kalian buat, mari sekarang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, oke. Kalau sudah, seperti biasa kita kembali ke keyakinan kelas yang pertama, yaitu berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Di awal kita sudah berdoa tadi. Nah, sekarang di akhir juga kita tutup dengan silakan. Pada asana. Berdoa mulai. Doa selesai. Matura para mesanti. Santi Om. Selamat pagi. Pagi. 10 Purnama. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tugu, begitu pula Bapak Ibu peserta Diseminasi Budaya Positif Kolaborasi CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Tugu, Kabupaten Karangasem. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif Kolaborasi CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Tugu, Kabupaten Karangasem, yang dilaksanakan pada hari ini, Kubu 3 Februari 2023. Adapun susunan pada acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah SMK Negeri 1 Tugu, dan yang terakhir kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Hadirin yang kami hormati, acara pertama yaitu pembukaan sudah kita lakukan bersama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Pada petugas disilakan. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya pembacaan doa. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tugu, sekaligus yang nantinya akan membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tugu, Bapak Inyomani Suasana SPD MPD, disilakan. Terima kasih pada wawancara yang dia hormati, yang dia banggakan,
guru penggerak yang dihormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir, mohon maaf menyita waktu atau tugas pembelajaran karena memang ini wajib dilakukan sebagai salah satu di antaranya kegiatan program dari Jalan Guru Penggerak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebaikan, salam rahayu bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat di sela-sela kesibukan kita untuk melayani anak-anak kita di sekolah, memberikan yang terbaik bagi sekolah kita SMK Negeri 1 Kubur. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti salah satu di antara dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif kolaborasi calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMK Negeri 1 Kubu di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Intinya kita semua sudah tahu bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak sudah secara langsung memberikan perkembangan yang positif, memberikan sumbangan yang positif, yang baik bagi sekolah kita di SMK Negeri 1 Kubu. Karena memang setiap calon guru penggerak yang Bapak Ibu sudah ketahui cukup ataupun sangat berat perjuangannya karena harus melewati seleksi. Dan tahun ini yang pertama kalinya di SMK Negeri 1 Kubu bisa meloloskan 2 calon guru penggerak, dan ini merupakan kebanggaan kita bersama. Kemarin dia selaku penanggung jawab karena sekolah diundang juga dalam salah satu kegiatan di Karangasem untuk mendampingi selama 1 hari, dan dia kepala sekolah juga ikut larut di dalam kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang dia hormati, itu saja yang bisa dia sampaikan. Mudah-mudahan sampai akhirnya nanti semuanya berjalan dengan lancar dan kita semua merasakan manfaat dari adanya calon guru penggerak di sekolah kita di SMK Negeri 1 Kubu, yang memang kita sepakati bahwa sudah mulai terlihat perubahan karakter dari masing-masingnya sudah kita. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, diseminasi budaya positif kolaborasi calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMK Negeri 1 Kubu, Kabupaten Karangasem secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi.
Demikian tadi sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Kubu yang sekaligus sudah membuka acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menuju ke puncak acara, pada Bapak Ibu peserta diseminasi calon guru penggerak dipersilakan untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke acara puncak, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Kubu kepada Bapak Imade Mudian SAG MPD dan juga Bapak Igede Cike Mas Darsike SPD. Disilakan. Baik, Ibu Bapak, mohon maaf, kami calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kubu meminta bahwa Ibu Bapak dalam kegiatan diseminasi budaya positif serangkaian kegiatan calon guru penggerak di angkatan 7. Sebelum kami menyampaikan diseminasi budaya positif, kami awali dengan Pangastu Karim, Om Swastiastu. Barangkali kami akan meminta waktu Ibu Bapak dalam beberapa jam ke depan, karena kami secara kolaborasi, artinya budaya positif yang akan kami diseminasi, kami akan bergantian berdua. Setelah saya akan dilanjutkan oleh rekan kita, yaitu Bapak Igede Cike yang sama juga selaku calon guru penggerak, gitu ya. Sebelum lain kita akan diseminasi budaya positif sesuai tertera dalam muatan layar kita. Kemudian sebelum kita mulai, kami mohonkan dulu tepuk tangan dari Ibu Bapak semua. Jadi tepuk tangan itu Ibu Bapak, mohon maaf hadirin kami bukan semata-mata untuk melengkapi tugas serangkaian calon guru penggerak, tetapi apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermakna dan benar-benar bisa kita eksekusi, bisa kita laksanakan dalam serangkaian tugas kita sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Kubu. Nah, yang pertama kita sudah awali dengan tepuk tangan. Jadi tepuk tangan itu sesuatu yang simpel, sederhana, tetapi dalam pola pendidikan kurikulum merdeka sekarang, sejatinya tepuk tangan itu adalah salah satu wujud apresiasi kita kepada peserta didik. Jadi Ibu Bapak nanti di kelas jangan ragu-ragu untuk memperbanyak tepuk tangan ketika memang peserta didik kita berarti kita apresiasi. Ya. Jadi untuk itu kita akan mencoba satu wujud tepuk tangan. Yang pertama menghilangkan rasa kantuk, yang kedua boleh juga kita praktekkan di kelas, gitu ya. Saya contohkan, nanti bisa Ibu Bapak tiru bila mana berkenan, gitu ya. Tepuk tangannya sederhana. Ya, saya contohkan dulu. I am the best, you are the best, we are the best, the best, yes. Dan semuanya. Jadi kita mengapresiasi diri sendiri, bukan maksud menyombongkan. Ya, yang pertama adalah I am the best, itu menyatakan bahwa kita termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Ya, I am the best, you are the best. Setelah kita mengapresiasi diri, jangan lupa kita juga mengapresiasi orang lain. Setelah itu, karena kita sama-sama terapresiasi, maka we are the best. Oke ya? Kita coba. I am the best, you are the best, we are the best, the best, yes. Oke, luar biasa. Jadi itu salah satu cara sederhana kita, jadi memberikan apresiasi kepada peserta didik kita di kelas nanti.
Jadi sesuai dengan materi kita hari ini adalah diseminasi budaya positif. Salah satu budaya positif adalah memberikan apresiasi. Gitu ya. Yuk Bapak, berikut ini adalah tujuan kegiatan kita diseminasi. Yang pertama, ini pendidik dapat memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi pendidikan yang berdasarkan. Yang kedua, dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif. Dan yang ketiga adalah adanya pemahaman tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Yang keempat adalah adanya pemahaman tentang keyakinan kelas. Setelah ada pemahaman, mudah-mudahan bisa kita eksekusi, kita bisa praktekkan bersama-sama. Yang kelima adalah adanya pemahaman teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam adanya pemahaman teori 5 posisi kontrol. Jadi nanti akan dijelaskan kita sebagai guru, posisi kontrol kita terhadap siswa itu bagaimana. Yang terakhir adalah adanya pemahaman teori segitiga restitusi sekaligus bagaimana mempraktekkannya. Nah, dari tujuan diseminasi ini, kami akan secara kolaborasi memudahnya berdua menyampaikan ini kepada ibu bapak. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dimaknai, kita maknai dan kita bisa laksanakan. Kita mulai ibu bapak. Budaya dalam bahasa seseorang ya awalnya adalah budaya yang kita sebagai tata hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Jadi budaya ini erat kaitannya dengan budi dan akal, sehingga kalau orang dikatakan berbudaya maka budi dan akalnya sudah otomatis dianggap luhur atau baik. Nah, kemudian kita tarik tadi karena yang kita akan bahas adalah budaya positif, maka hal-hal yang berkaitan dengan budaya ini adalah yang berkembang di sekolah. Dia akan berkembang menjadi nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang berkembang di sekolah berpihak kepada peserta didik. Nah, kenapa berpihak kepada peserta didik? Dalam pola pendidikan kekinian, ibu bapak ini harus mengacu kepada filosofi pemikiran yang dewasa. Sekarang juga dengan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai visi besar pendidikannya, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kita diharapkan sesuai dengan filosofi pemikiran yang dewasa. Nah, apa muaranya? Muaranya peserta didik memiliki budi pekerti yang baik atau pertumbuhan karakter. Secara dengan visi besar pemerintah dalam dunia pendidikan, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum lagi karena ada beberapa materi terkait dengan budaya positif di sekolah, kita mulai dulu dengan teori kontrol. Karena keberadaan kita di sekolah kaitannya dengan mengontrol orang. Nah, bagaimana kemudian posisi kontrol tersebut? Ilustrasinya kami tampil dengan pernyataan romantik. Nah, silakan ibu bapak cermati dulu. Coba buka kegiatannya. Ya. Ini. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman atau kepalan tangan. Bayangkan. Dalam kepalan tangan ibu bapak ada sesuatu yang sangat berharga yang harus ibu bapak jaga, gitu ya, yang harus bapak ibu jaga. Kemudian permainannya adalah coba buka, ya. Ini tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Itu tugas yang pertama. Yang kedua adalah tugas Anda adalah menjaga kepala tangan itu dengan segala cara juga. Nah, setelah itu kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Kira-kira ketika tugas Anda adalah mengundang, apa yang akan kalian lakukan? Bapak Ibu Bapak lakukan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Tugas Ibu Bapak adalah mengundang sesuatu yang sangat
ibu bapak jabat, harus ibu bapak bertanda. Kemudian tugas saya adalah meminta untuk membuka. Kira-kira ibu bapak akan membuka atau tetap menutup? Nah, kira-kira alasannya apa? Ya, silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada coba lakukan ya. Dalam arti yang kita pegang itu sesuatu yang kita anggap berharga. Kita anggap, belum tentu juga orang lain menganggap kalau itu dibuka juga sunnah. Nah, di sini kalau saya tidak diminta pun akan saya buka. Kenapa? Karena kita di sini apalagi nanti kita kaitkan dengan pendidikan, apa yang kita miliki, apa yang kita pahami, mungkin dari bapak ibu nanti guru penggerak kita untuk teman-teman, sehingga mungkin saja itu berguna bagi mereka. Nah, itu menurut saya. Sekali lagi saya akan buka dengan tidak ada perasaan dari teman. Kenapa? Karena mungkin saja yang kita punya itu sangat berharga untuk orang lain. Terima kasih. Yang jadi luar biasa, rekan kita pandangan bersama memilih untuk membuka. Ada yang memiliki pandangan berbeda, bersilakan. Terima kasih teman-teman. Kalau menurut saya tergantung pada tingkat keuntungan dan kerugian. Ya. Apabila itu adalah sama-sama menguntungkan antara saya dengan yang mau membuka, maka mungkin akan terjadi. Tetapi kalau memang itu adalah merugikan diri saya karena itulah hak milik yang sangat saya hargai, maka tidak akan saya buka selama itu tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Ada orang yang lain menambahkan? Oke juga ya? Oke. Luar biasa Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak sudah memiliki pandangan apakah akan membuka kepala tangan atau akan tetap menggenggamnya. Gitu. Yang tentunya adalah kalau kemudian muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang berperan dalam membuka atau tetap menggenggam kepala tangan Ibu Bapak? Siapa yang sebenarnya memiliki peran mengontrol tetap ditutup atau dibukanya kepala tangan? Apakah orang lain? Apakah orang lain? Apakah diri Ibu Bapak sendiri? Diri sendiri ya. Jadi poin pentingnya adalah bahwa yang mengontrol Ibu Bapak untuk melakukan sesuatu adalah diri sendiri. Gitu. Ini berkaitan dengan perubahan paradigma atau cara kita berpikir. Dalam paparan Dr. William Glasser itu ya, dalam kontrol teori ada ternyata beberapa kesalahan persepsi kita, kekeliruan persepsi kita sebagai pendidik di hadapan peserta didik. Itu yang pertama dulu Pak. Ilusi guru dengan murid ini ternyata dianggap masih keliru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pada dasarnya kita sebagai pendidik tidak bisa memaksa peserta didik untuk melakukan sesuatu jika peserta didik memang tidak mau melakukannya. Itu kalaupun bisa, konteksnya hanya dalam waktu jangka pendek dan pemaknaannya juga tidak terlalu baik. Itu ini tindakan muslim kebutuhan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid. Ini juga ternyata juga tidak terlalu efektif dalam dunia pendidikan saat ini.
Ilusi berpikir dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga mispersepsi menurut teori Porter yang disampaikan oleh Wilson. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga bentuk mispersepsi. Nah, ini berkaitan dengan stimulus respon, berkaitan dengan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Salah kita Bapak, realitas kebutuhan kita sama. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang kita inginkan pasti akan diinginkan oleh orang lain. Karena kita menganggapnya sama. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Itu. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini kemudian larinya nanti kepada pendidikan di kelas. Kita dituntut untuk melakukan tes diagnostik di awal untuk mengamati gambaran pembelajaran kita yang cocok untuk masing-masing siswa. Karena akan berbeda. Ketika kita menganggap bahwa semua siswa kita memiliki kebutuhan yang sama, ternyata di sana mispersepsinya. Itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu. Itu ini pergeserannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini seperti dibilang tadi, sebenarnya yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi ini sejalan dengan semangat guru penggerak, yaitu bergerak, dan menggerakkan. Jadi tidak bisa kita menggerakkan orang lain jika kita sendiri tidak bergerak. Lanjut Bapak, berkaitan dengan disiplin positif. Kira-kira kalau mendengar kata positif dalam bayangan itu Bapak, apa yang muncul? Hal-hal yang baik. Kalau hal yang buruk, kemudian apa yang muncul lagi? Karena kalau kita bicara disiplin pasti ada yang tidak disiplin. Maka kalau sudah tidak disiplin, kira-kira apa lagi yang muncul? Sanksi. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Sepakat ya Bapak ya? Ya, sekarang kita akan terjebak teratur dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dan disiplin tersebut tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalaupun bisa dihindari, maka hukuman dalam konteks pendidikan zaman sekarang adalah ditiadakan. Nanti kemudian kalau hukuman ditiadakan, apa yang dipakai sebagai pengganti, terus bagaimana melaksanakannya, lebih lanjut nanti akan dipaparkan. Kita lanjutkan dulu Bapak. Berkaitan dengan budaya positif, kita tidak bisa lepas dari 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga yang menjadi dasar kita berubah, menjadi dasar peserta didik kita, siswa kita untuk melakukan sesuatu. Ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Bahkan kita pun kadang-kadang berada di level motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira saya selaku kami selaku calon guru penggerak juga mendapatkan pertanyaan yang sama, termasuk menyampaikan kira-kira posisi peserta didik kita berada di dalam motivasi yang mana. Jujur Bapak, saat itu saya menjawab dengan yang pertama. Kami menjawab yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita melakukan sesuatu supaya tidak dihukum. Itu. Tugas kita adalah menggeser semua itu menjadi motivasi terbaiknya. Ada satu kita lebih baik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya misalnya Bapak,
siswa kita itu rajin belajar supaya mendapatkan juara kelas, kemudian setelah mendapatkan juara kelas mendapatkan piagam kejuaraan, penghargaan, itu setingkat lebih baik dari sekedar menghindari hukuman. Tetapi di samping itu ada 3 teori motivasi yang terbaik, artinya adalah ini untuk menjadi orang yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu istilahnya, kalau kita misalnya sebagai pendidik tetap termotivasi datang pagi ke sekolah, bukan semata-mata untuk menghindari misalnya teguran dari bapak kepala sekolah, itu, atau bukan untuk mendapatkan ini loh guru kami yang rajin, yang bisa dijadikan contoh kemudian diberikan keutamaan. Nah, bukan demikian maksudnya, bukan demikian kepada siswa. Tapi karena kita percaya nilai-nilai yang ada dalam diri, jadi siswa melakukan sesuatu yang baik karena menyadari kewajibannya sebagai murid dan sadar dalam melakukan itu. Pun demikian dengan kita sebagai pendidik. Nah, hukuman berkaitan dengan disiplin ini yang terbayang tadi di dalam hukuman. Kita berencana bersebat tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa akan terjadi. Jadi sepakat atau tidak sepakat dalam pola pendidikan sekarang, hukuman sebaiknya kita hindari atau kita tempatkan di posisi paling terakhir. Mudah-mudahan posisi sebelum hukuman diberikan sudah dilaksanakan dengan baik dan membawa dampak yang positif. Gitu. Konsekuensi ini sedikit lebih baik daripada hukuman. Kita sudah membuat perjanjian dengan peserta didik. Konsekuensi kalau siswa melakukan A akan mendapatkan apa, kalau siswa melakukan ini akan mendapatkan apa. Jadi siswa sudah sadar karena ada konsekuensi. Penghargaan, ternyata penghargaan itu juga tidak selamanya baik Ibu Bapak. Kenapa? Karena penghargaan juga ini penghargaan menghukum. Ada istilah atau diksi penghargaan hukum. Kapan penghargaan dianggap sebagai hukuman? Nah, ini Ibu Bapak. Nih, orang-orang yang tidak dalam posisi mendapat penghargaan tersebut menganggap dirinya sedang menerima hukuman. Di situ ranking misalnya coba. Ini menghargai yang mendapatkan ranking, tetapi yang kemudian tidak mendapatkan ranking, dia akan merasa sangat tidak dihargai dalam konteks posisi penghargaan sebagai hukuman. Jadi dalam jangka panjang ternyata penghargaan ini juga tidak terlalu efektif. Apalagi dikaitkan dengan teori motivasinya tadi. Jadi motivasinya masih di tataran level 1 dan 2, belum yang tertinggi yaitu kesadaran. Ini restitusi. Ini restitusi adalah posisi terbaiknya. Ini ketika murid berbuat salah, guru tidak mengatakan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian dan lain sebagainya. Nah, lebih lanjut nanti dalam restitusi nanti disampaikan oleh rekan kita Pak Dirjen, bagaimana langkah-langkah restitusi, bagaimana tahapannya, bagaimana ciri-ciri restitusi. Jadi beliaunya yang akan lebih lanjut memaparkan. Nah, Ibu Bapak, dalam penerapan budaya positif di sekolah, kami sudah melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya saja bahwa sebagai pendidik dalam filosofi pemikiran belajar kewartaan kita diibaratkan sebagai laku petani. Maka dalam penumbuhan budaya positif di sekolah itu Bapak, tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan ruang tumbuh yang terbaik kepada peserta didik. Jadi ibarat mengolah sawah, kita gemburkan tanahnya, kita berikan pupuk terbaik, kemudian kita halau hambanya supaya bibit yang kita semai bisa tumbuh dengan baik.
Kemudian kita juga harus menghargai peserta didik. Wujud sederhananya seperti tadi, kalau kita di kelas mengajar jangan ragu-ragu untuk memberikan tepuk tangan, menghalau kantuk, sekaligus juga untuk wujud apresiasi. Tidak mesti apresiasi atau penghargaan itu berupa barang. Yang jelas dia menyentuh sisi terdalam dari murid. Ini mimpi kita bersama, kita sebagai pendidik dihasilkan dari satu buku, bisa menyambut anak-anak di pagi hari, ya kita interaksi dengan baik, menghargai mereka, karena mereka sudah bersemangat hadir ke sekolah ini. Tidak ada salahnya kita bersemangat menyambut mereka yang sudah bersemangat. Mereka akan merasa sangat dihargai. Mari kita bersama-sama bergerak menuju ini. Kemudian ini pembuatan kesempatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Kemudian ini restitusi. Kemudian ini juga pembuatan keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Mudah-mudahan Ibu Bapak setelah kegiatan ini bisa mempraktekkan langsung bagaimana membuat keyakinan kelas. Lebih lanjut nanti dipaparkan oleh Pak Kadir bagaimana tahapannya, kemudian diapakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan jawaban dari posisi kita sebagai pendidik yang diharapkan untuk menghilangkan atau menghindari posisi sebagai penghukum. Dari saya demikian. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kita Pak Giri Jinggo dalam materi selanjutnya. Di sana ada 5 posisi kontrol guru, kemudian ada restitusi dan bagaimana membuat keyakinan kelas. Ya, demikian. Mohon maaf kekurangan dari penyampaian saya pribadi. Mudah-mudahan ada makna. Kemudian kalau memang ada yang ditanyakan nanti setelah penyampaian terakhir dari rekan kita. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan bersama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, jadi tadi di awal Pak rekan saya Pak Madi Mudiano sudah menyampaikan banyak hal. Nah, untuk melemaskan otot-otot kita Bapak Ibu, karena dari tadi kita dalam posisi duduk, nah mari sejenak kita lemaskan dulu. Tadi Pak Madi Mudiano juga memberikan beberapa tepuk, nah, seperti itu. Jadi saya juga memiliki tepuk yang berbeda Bapak Ibu. Sebelum dilanjutkan, saya berikan contoh dulu. Jadi tepuknya itu Pak saya namakan tepuk happy. Contohnya begini Pak Ibu. Pagi-pagi tetap happy, minum kopi, unjuk gigi. Seperti itu Bapak Ibu. Saya persilakan untuk Bapak Ibu semua untuk berdiri. Saya sekali lagi benar-benar otot-ototnya lemas ataupun rileks kembali. Ya, mari kita mulai bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pagi-pagi tetap happy, minum kopi, unjuk gigi. Oke, silakan duduk kembali. Ya, jadi tujuannya selain untuk melepaskan otot-otot kita, kita di pagi hari tetap dalam suasana ataupun situasi yang bergembira ataupun happy Bapak Ibu. Nah, walaupun tadi juga disebutkan di tepung itu minum kopi, tetapi yang disuguhkan adalah air mineral ataupun alkohol. Tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, kemudian kolaborasi dan calon guru penggerak yang kami lakukan. Nah, kembali Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian dipaparkan juga oleh rekan saya Bapak Madi Mudiano tentang bagaimana budaya positif itu sangat perlu diterapkan di sekolah ataupun lingkungan sekolah kita. Kemudian berikan juga beberapa contohnya
di awal jam pelajaran ataupun sebelum memulai jam pelajaran, mari kita membiasakan diri untuk menyapa siswa kita, kemudian juga berikan beberapa pemahaman ataupun nasihat kepada siswa agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, untuk kesempatan ini saya memiliki tugas ataupun bagian menjelaskan bagaimana nanti proses ataupun bagaimana Bapak Ibu harus berlaku menerapkan budaya positif itu sendiri. Yang di awal juga disampaikan oleh Pak Made beberapa teori-teori dari budaya positif itu sendiri. Jadi teori tanpa adanya praktek jelas akan kurang baik Bapak Ibu. Kemudian praktek tanpa ada landasan teori yang mendukung di awal jelas juga sangat berbahaya. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dari teori-teori yang sudah disampaikan ataupun dipaparkan oleh rekan saya tadi, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan budaya positif kepada siswa kita. Sudah juga dapat disampaikan tadi, salah satunya adalah dengan menyapa siswa, kemudian membiasakan sebelum pelajaran dimulai, yaitu dengan berdoa, bahkan ketika pelajaran setelah berlangsung juga diakhiri dengan doa bersama. Nah, itu adalah salah satu bagian dari penanaman budaya positif itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian cara yang lebih kami tekankan nanti kepada Bapak Ibu, semoga bisa menerapkannya juga kepada siswa-siswa ataupun murid-murid kita. Salah satu caranya itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ini merupakan mungkin sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu, bahkan saya juga kami juga selaku calon guru penggerak merupakan hal yang baru tentang keyakinan kelas itu sendiri. Nah, saya jelaskan sedikit keyakinan kelas ini. Kalau misalnya yang sudah ada, yang sudah berlangsung, itu namanya peraturan sekolah, Pak Ibu. Peraturan sekolah. Nah, kemudian sesuai dengan program pemerintah saat ini digeserlah menjadi keyakinan sekolah. Itu dulu Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan sekolah itu barulah diturunkan kembali ataupun lebih dipermudah menjadi keyakinan kelas. Karena di ruang lingkupnya adalah kelas. Gitu. Ya, jadi dalam artian keyakinan sekolah ataupun peraturan sekolah itu karena sifatnya begitu banyak, sangat kompleks. Nah, kemudian diturunkan kembali ataupun disederhanakanlah kembali menjadi keyakinan kelas. Itu. Nah, tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama Bapak Ibu, untuk menanamkan jelas budaya positif. Menanamkan budaya positif kepada murid-murid ataupun siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua, tujuan pembuatannya adalah seperti yang saya sampaikan, mempermudah bagi siswa untuk mengingat Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan sekolah ataupun peraturan sekolah sekali lagi yang jumlahnya begitu banyak, kemudian sangat kompleks, sekarang disederhanakan lagi menjadi keyakinan kelas. Itu dirangkum jadi beberapa item. Jadi lebih mudah bagi siswa itu untuk mengingat itu. Dan kemudian di mana peraturan sekolah ataupun keyakinan sekolah yang dulunya itu sudah ada ataupun sudah dibuat terlebih dahulu. Kemudian siswa di sini sedikit dipaksa untuk mengikuti peraturan ataupun keyakinan sekolah yang sudah ada. Nah, sekarang melalui keyakinan kelas ini, siswa diberikan secara langsung, secara mandiri, secara individu menuliskan Bapak Ibu ide ataupun gagasan ataupun keinginannya dalam proses pembelajaran yang dilangsungkan.
dalam program-program sekolah yang dilangsungkan, tetapi tetap mengacu pada keyakinan sekolah atau peraturan sekolah yang sudah ada. Karena sejatinya peraturan sekolah yang dibuat itu merupakan bagian dari penanaman budaya positif. Nah, seperti itu tujuannya Bapak Ibu sekali lagi untuk keyakinan kelas. Ya, nah kemudian juga untuk keyakinan kelas ini tujuan yang lainnya untuk memotivasi di dalam diri siswa ataupun murid itu sendiri. Jadi menyadari betul bahwa apa yang telah mereka buat, apa yang telah mereka sepakati, ya harus dilaksanakan Bapak Ibu. Harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, karena dia sendirilah yang menghendaki hal tersebut. Ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk pengertian kemudian tujuan daripada pembuatan keyakinan kelas. Yang selanjutnya terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini sama persis dengan teknisnya Bapak Ibu. Bagaimana nanti Bapak Ibu akan berlaku di kelas, memposisikan siswa, kemudian meminta siswa untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri. Teknis yang pertama, tadi juga sudah sempat saya sampaikan bahwa nanti di kelas Bapak Ibu akan menyampaikan ataupun memaparkan sedikit apa itu pengertian daripada keyakinan kelas, kemudian apa tujuan daripada pembuatan keyakinan kelas itu sendiri. Jadi supaya tidak semata-mata dikerjakan begitu saja seperti tugas, tetapi mereka tidak memahami apa yang mereka buat. Nah, seyogianya Bapak Ibu menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari pembentukan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, setelahnya baru Bapak Ibu memberikan berupa skinut, boleh Bapak Ibu catatan kecil kepada siswa langsung, kemudian diminta kepada siswa itu untuk menuliskan apa sih yang mereka inginkan dari program-program sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian apa sih yang mereka mau dari peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Jadi hal positifnya adalah siswa pada saat itu berlaku sendiri, kemudian bisa menuangkan gagasan ataupun ide yang dimiliki Pak Ibu. Jadi tidak semata-mata kita memaksa peserta didik ataupun murid kita sendiri untuk mentaati peraturan, tapi kita harus mengetahui juga dong, apa sih maunya siswa kita, apa sih kendala yang mereka hadapi mungkin pada saat proses pembelajaran yang sudah mereka alami sebelum-sebelumnya. Nah, setelah selesai menuliskan Bapak Ibu, kemudian siswa diminta untuk langsung ke depan untuk menempelkan hasil yang mereka tulis itu di papan tulis. Nah, ini ada nilai positifnya juga. Secara langsung siswa itu akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, Pak Ibu. Karena tidak menutup kemungkinan yang sering terjadi ketika kita mengajar di kelas, siswa ditunjuk untuk mengerjakan soal ataupun latihan depan kelas, itu susahnya luar biasa. Nah, ya. Karena apa Bapak Ibu? Kepercayaan diri yang dimiliki oleh murid ataupun siswa kita kurang, Bapak Ibu. Nah, dengan hal inilah mereka melatih bahwa mereka itu bisa, mereka itu mampu melakukan apa yang diminta, apa yang menjadi tuntutannya. Itu. Ya. Nah, setelah selesai menempelkan tulisan ataupun gagasan yang dimilikinya, Bapak Ibu akan berlaku dengan siswa juga, dengan murid-murid untuk merangkum beberapa yang sudah ditulis oleh siswa. Itu dirangkum Bapak Ibu. Artinya dibuat dalam beberapa item. Tidak, karena tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang ditulis oleh siswa A dan siswa B, murid A dengan murid B itu sama. Itu sama. Itu dirangkum semua,
kemudian dibuat dalam beberapa item ataupun beberapa poin-poin penting, dan itu disepakati, dibacakan dan disepakati bersama. Nah setelah disepakati itu baru nanti boleh juga ditempel di depan kelas. Tujuannya adalah sekali lagi untuk mengingatkan bahwa ini loh hasil karya kalian, ini loh yang sudah kita sepakati bersama. Ini yang kalian buat. Nah secara tidak langsung ataupun langsung, siswa itu akan terus mengingat, kemudian terus melihat dan mengaplikasikan ataupun melakukannya dengan baik. Itu, jadi mempermudah sekali lagi menyederhanakan kembali peraturan-peraturan ataupun keyakinan sekolah yang telah ada. Nah, begitu Bapak Ibu teknis daripada pembentukan keyakinan kelas yang sekali lagi mari secara bersama-sama kita bergerak Bapak Ibu. Mari secara bersama-sama kita bergerak, karena tanpa dukungan dari pada Bapak Ibu kami berdua apa yang sudah kami akan rancang, yang sudah kami akan buat nantinya, jelas tidak ada dukungan dari Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Walaupun bisa, jelas membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi peran Bapak Ibu juga sangat penting bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi program pemerintah saat ini, yang dimana program itu sekali lagi memang sangat positif adanya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, proses pembelajaran kita di sekolah memang harus berpihak kepada murid, berpihak kepada siswa. Nah inilah salah satu cara kita untuk bagaimana dalam proses itu berpihak kembali kepada murid kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata ketika siswa itu melanggar kita langsung berikan hukuman. Tidak semata-mata siswa ketika murid kita tidak mengerjakan tugas, kamu langsung ke BK. Tidak seperti itu sekarang Bapak Ibu. Jadi ada prosesnya, bagaimana sekarang kita lebih bersabar lagi dalam proses pembinaan, lebih bersabar lagi dalam proses membimbing siswa. Karena sekali lagi pembelajaran saat ini adalah berpusat pada siswa atau student center. Itu. Nah, dari keyakinan kelas yang telah dibuat, ini kembali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam benak Bapak Ibu, bagaimana jika keyakinan kelas yang sudah disepakati itu dibuat dilanggar. Nah, seyogianya Bapak Ibu, jadi setiap manusia yang melakukan perbuatan ataupun tingkah laku ataupun perilaku tentu akan memiliki alasan-alasan tersendiri. Kenapa dia berlaku seperti itu? Kenapa dia berbuat sejauh itu? Bahkan menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini alasannya, salah satu alasannya Bapak Ibu, karena terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dalam hal ini adalah ruang lingkupnya adalah murid, berarti 5 kebutuhan dasar murid ataupun siswa kita. Yang pertama, poin yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, dalam kebutuhan bertahan hidup ini bersifat secara fisiologis, artinya kebutuhan secara fisiologis Bapak Ibu. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, rumah, kemudian pendidikan, juga kesehatan. Sebagai salah satu contoh yang selalu saya tangani di BK, bukan selalu, sering saya tangani di BK, bahkan mungkin Bapak Ibu mengalami sendiri. Siswa kita berada di kantin pada saat jam pelajaran. Sering, sangat sering. Kenapa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang ingin mereka penuhi. Kalau misalnya saya tanya siswa tersebut, murid tersebut, kenapa nak berada di kantin? Jelas jawabannya lapar. Dan itu betul Bapak Ibu. Apa ini? Lapar Pak. Saya belum sempat sarapan tadi pagi Pak. Nah inilah Tuhan yang ingin dicapai Pak Ibu, yang ingin dipenuhi. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup salah satunya adalah makan. Gitu. Nah, itu maka dari itu perlu dari sekarang kita sadari Bapak Ibu
bahwa apa yang dilakukan oleh siswa kita, murid kita tidak semata-mata selalu salah. Nah, bagaimana nanti caranya menangani, Pak? Nanti lebih lanjut akan ada prosesnya untuk saya terangkan. Kemudian kebutuhan yang kedua, ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan semuanya sudah pernah terjadi rasanya dan saya tangani di khususnya di kita. Jadi saya harus jelaskan atau contohnya banyak siswa kita yang mengalami problem-problem ataupun masalah pribadi. Ya, kemungkinan ada juga siswa kita mengganggu temannya saat pelajaran, kemudian jadi ibu guru ataupun bapak guru yang mengajar akan marah, membentak, kemudian siswa itu diminta untuk ke BK, kemudian di BK diproses, diberikan surat panggilan, orang tuanya datang ke sekolah. Padahal setelah saya selidiki, ini memiliki tujuan yang sangat di luar dugaan bagi saya. Siswa itu ataupun murid itu berlaku demikian untuk menarik perhatian orang tuanya. Karena hanya dengan cara itu orang tuanya mau memperhatikan dirinya, mau datang ke sekolah, dia mulai diperhatikan di rumah. Itu Bapak Ibu yang sudah terjadi. Ya, nah jika siswa melakukan hal seperti itu, maka kebutuhan inilah yang mereka ingin dapatkan, yang melandasi perilaku ataupun tindakan yang dilakukannya. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Ini sama halnya terkait dengan yang disampaikan oleh rekan saya Pak Adi tadi, terkait dengan penghargaan. Jadi yang namanya penghargaan tidak selamanya positif, tidak selamanya baik Bapak Ibu ternyata. Ya, nah contohnya adalah Bapak Ibu ketika siswa ataupun murid berprestasi. Jadi siswa itu, murid itu menganggap dirinya yang paling hebat. Saya paling pintar di kelas ini. Maka dari itu saya bebas untuk memerintahkan atau menyuruh teman-teman saya. Nah jika itu dilakukan, poin inilah yang ingin dipenuhi. Mereka ingin menguasai karena kepintaran yang dia miliki. Ya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dalam hal ini seseorang ataupun murid bebas untuk menentukan pilihannya, ya bebas untuk melakukan pilihannya, menentukan pilihannya. Sebagai salah satu contohnya misalnya karena murid itu merasa bosan dengan proses pembelajaran di sekolah, jadi dia ada niatan untuk memilih. Saya senang diajar oleh Bapak A dan tidak suka diajar oleh Bapak B misalnya. Nah jika itu terjadi, poin ini juga kembali Pak yang ingin dipenuhi. Poin nomor 4, kebutuhan untuk memilih. Dan kebutuhan yang terakhir Bapak Ibu yaitu kesenangan. Ini juga sudah pernah saya tangani di BK. Jadi siswanya ataupun muridnya itu usil di kelas, bermain-main, kemudian coret-coret di tembok, menjadi di temannya. Nah ini perbuatan yang seperti itu berarti hal yang ingin dipenuhi adalah kesenangannya. Dia senang mengekspresikan dirinya, senang untuk membuat temannya menjadi menangis mungkin, senang melihat ekspresi temannya ketika dijahilin. Itu ya. Nah itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sekali lagi simpulannya di sini bahwa mari kita sadari bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid kita di sekolah, terutama terkait dengan hal yang menyimpang dari keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang telah ada, itu
pasti ada tujuan dan maksudnya. Ya, jadi jangan semata-mata langsung dicas siswa itu. Ya sudah, kamu melanggar tidak sesuai dengan aturan sekolah, bebas saja. Atau berhenti sekolah, keluar dari sekolah ini. Itu yang sering terjadi. Ya, Bapak Ibu, pasti ada tujuannya ataupun ada maksudnya siswa itu. Nah, inilah salah satu programnya yang sangat penting Bapak Ibu, sangat bagi saya memberikan dampak yang positif bagi diri saya. Jadi selama ini saya menjadi seorang guru, banyak hal yang perlu kami ataupun saya perbaiki. Ya, banyak hal yang perlu saya perbaiki. Nah, itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya dari kebutuhan dasar, yang dilakukan oleh seseorang atau murid kita dalam di sekolah. Jadi ada juga 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Ini rasanya betul-betul menarik. Jadi kontrol yang selama ini kita berlakukan di sekolah itu di sini sudah ada. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Nah, hukum yang dimaksud dalam hal ini bukan saja hukum secara fisik, tapi bisa saja juga hukumannya itu secara verbal. Kalau fisik rasanya sudah tidak boleh atau bahkan tidak pernah kita lakukan lagi. Beda dengan proses pendidikan saat dulu. Kalau dulu itu bebas, bahkan menjadi hal yang biasa. Kalau siswa salah, kita tenang, kita pukul, itu hal yang biasa. Tetapi saat ini sudah berbeda jauh. Hal itu tidak boleh dilakukan. Bahkan kita sendiri pun sudah menyadari bahwa proses pendidikan bukan seperti itu. Tetapi bukan dalam artian mengecilkan proses pendidikan yang sudah lewat. Kita memperbaiki diri karena menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman ataupun era saat ini, Pak. Itu ya, itu menunjukkan. Dan biasanya Bapak Ibu, bahkan saya sendiri juga sering melakukan ataupun berada di posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Sebagai salah satu contohnya, saya sendiri sering membentak siswa, sering membentak murid menggunakan kata-kata yang sedikit dengan nada yang tinggi. Itu contohnya, misalnya ketika siswa kita sepatunya melanggar, tidak menggunakan kaos sesuai ketentuan, buka saja, nggak usah pakai sepatu. Itu yang sering terjadi dan bahkan saya sering melakukannya. Nah, jika itu yang Bapak Ibu lakukan, maka posisi kontrol inilah yang Bapak Ibu sedang terapkan. Apakah itu salah? Belum tentu. Ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, dalam hal ini biasanya Bapak Ibu guru menggunakan bahasa yang lembut, tetapi kalau bahasa Balinya lembut tapi nyakitin. Lembut, tutur katanya lembut, tetapi benar-benar menusuk relung hati yang paling dalam. Bahkan siswa itu sampai benar-benar merasa dirinya salah. Kemudian siswa itu merasa dirinya tidak ada gunanya hanya dengan melakukan kesalahan itu. Nah, hal yang tidak baik atau hal yang dampaknya adalah Bapak Ibu, jelas siswa kita akan atau murid kita akan merasa terpuruk. Kemungkinan yang paling besar adalah murid kita stres karena memikirkan omongan Bapak Ibu sendiri. Karena kalau ibarat pacaran, ini sudah kena yang paling dalam hatinya. Nah, itu dampak negatifnya di posisi kontrol. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman. Nah, dalam hal ini guru berlaku memantapkan hubungan baik
di kesehariannya. Nah, suatu ketika murid itu melakukan kesalahan ataupun melakukan kekeliruan, nah guru ini memanfaatkan kekeliruan hubungan baiknya itu. Kamu sudah berkali-kali saya tolong, maka dari itu sekarang bantu saya, tolong kerjakan tugasnya, supaya nanti tidak saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah karena tidak berhasil dalam mendidik ataupun mengajar. Istilahnya hanya meminta siswa untuk mengerjakan tugas saja tidak bisa. Itu ya. Nah, posisi kontrol itu akan bapak ibu terapkan misalnya kalau sudah berada ataupun berlaku seperti itu. Kemudian kontrol yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau dalam hal ini adalah mengawasi, sebagai pengawas. Misalnya kata-kata yang digunakan, kamu masih ingat nggak dengan kata sekolah kita? Bagaimana sih kamu ini? Itu yang biasa digunakan. Jadi mengawasi siswa itu merasa diawasi 24 jam non-stop di 8 jam di sekolah. Dan dampak negatifnya sangat jelas, Pak Ibu. Siswa akan merasa jenuh, merasa akan seperti berada di penjara karena terus merasa dikontrol, tidak ada kebebasan. Jadi siswa di sini, murid di sini tidak bebas mengeksplor dirinya, mengeksplor potensi yang ada dalam dirinya. Padahal tujuan daripada proses pembelajaran saat ini adalah memberikan kebebasan kepada siswa itu untuk mengeksplorasi potensi yang ada dalam dirinya. Itu Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi manajer dalam hal ini adalah bagaimana guru itu berlaku untuk selalu menuntun siswa, menuntun murid, bukan menuntut. Bukan menuntut Bapak Ibu, tapi menuntun. Kalau misalnya menuntut berarti ada tanggung. Nah, dalam hal ini posisi manajer itu adalah menuntun anak-anak, menuntun murid, menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik itu misalnya. Jadi diberikan kebebasan siswa itu untuk mengeksplorasi dirinya, tetapi kita tetap menuntunnya jika memang siswa itu dibutuhkan untuk dibimbing. Nah, dalam posisi ini yang Bapak Ibu, dan mari secara bersama-sama kita akan mulai terapkan posisi manajer itu. Karena dalam posisi manajer kita bisa betul-betul kata yang sopan, membimbing dengan kesabaran, kemudian menuntun siswa ke arah yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan posisi-posisi yang lainnya? Apakah itu jelek? Apakah itu salah? Posisi ini bisa diterapkan dalam situasi tertentu. Tetapi yang jelasnya adalah posisi manajer inilah yang dulu kita terapkan sebelum misalnya posisi ini, posisi yang lainnya, keempat posisi yang lainnya itu dibutuhkan. Jadi tidak langsung nanti ke posisi hukum, tidak langsung memantau manajer dulu lah. Manajer ini misalnya tidak sudah sekian kali diberikan pembinaan juga tidak ada hasil, bisa dipertimbangkan untuk posisi-posisi yang lainnya. Itu. Jadi Mbak, misalnya sebagai salah satu contohnya, ketika Bapak Ibu sudah berlaku sedemikian rupa, kemudian sesuai dengan keyakinan kelasnya juga tidak membuahkan hasil, berarti ini bisa dijalankan. Seperti yang dicontohkan rekan saya tadi, Pak Madil, bahwa kita sebagai guru tidak ada bedanya dengan seorang petani. Ya, sebagai seorang petani yang memberikan tempat untuk anak didik kita bertumbuh dan berkembang, kemudian melalui proses pengairan, melalui proses penyinaran yang baik, supaya siswa itu murid kita bisa bertumbuh sekali lagi dengan baik. Dan jika suatu ketika ada rumput-rumput liar yang tumbuh ini boleh dicabut Bapak Ibu, supaya tidak merusak tatanan ataupun murid kita yang sudah baik.
Contoh yang lainnya seperti satu keran telur Bapak Ibu. Jadi dalam satu keran telur itu ada beberapa telur, salah satunya ada yang pecah. Nah, supaya tidak merusak telur yang lainnya ini, dibuang telur yang pecah itu. Tapi kemungkinan telur itu bisa digunakan atau dimanfaatkan di tempat lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk posisi modal. Nah, untuk selanjutnya saya akan terangkan sedikit atau paparkan sedikit terkait dengan segitiga restitusi. Ya, dalam segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita memperlakukan siswa ataupun menangani siswa yang bermasalah. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi, yang kami ceritakan, ketika sudah berlaku, ada saja siswa yang tidak boleh, kemungkinan pasti ada siswa yang melanggar, ada siswa yang menyimpang dari keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Ini Bapak Ibu, proses segitiga restitusi inilah yang akan kita terapkan. Di mana dalam proses segitiga restitusi ini ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang dimaksud adalah ketika murid kita melanggar, ketika murid kita menyimpang dari keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas yang sudah disepakati, murid itu datang ke kita tidak langsung memarahi, tapi kita menetralkan dulu suasananya, stabilkan dulu dirinya dia, identitasnya dia. Yang tadinya ketika karena sudah merasa dirinya salah, pasti akan ketakutan yang luar biasa, pasti akan merasa gemetar, saya akan disalahkan, saya akan dimarahi, saya akan dibentak. Pasti itu yang ada secara naluriah, secara alamiah di dalam pikiran murid. Nah, untuk hal itu, disinilah peran kita Bapak Ibu menstabilkan segala identitas itu. Tenangkan dia dulu. Bila perlu berikan minumnya air, suruh duduk. Karena bagi kami kata-kata itu kata-kata yang baik, yang lemah lembut, itu juga bisa bersifat menyejukkan hati, membuat kita tenang. Nah, setelah tenang Bapak Ibu, baru berlaku di poin yang kedua atau proses yang kedua adalah validasi kebutuhan. Apa sih yang terjadi? Kenapa dari terlambat? Boleh diceritakan apa yang terjadi? Itu yang akan Ibu lakukan, akan kami ataupun kita lakukan bersama-sama. Setelah itu, setelah kita mengetahui alasan ataupun kenapa siswa itu melakukan kesalahan, barulah yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam hal ini menanyakan keyakinan, kembali mengingatkan tentang apa yang sudah menjadi kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Keyakinan kelas itu yang saya maksudkan. Jadi diingatkan bahwa kita ini sudah punya keyakinan kelas. Masihkah anak-anak ataupun adik ingat? Itu prosesnya Bapak Ibu. Nah, dengan tujuan Bapak Ibu, sekali lagi melalui proses segitiga restitusi ini, dengan tujuan nantinya siswa ini akan merasa dihargai, merasa dirinya dilindungi. Jadi tidak akan ada kebohongan. Saya begini Pak, saya begitu Pak. Ya, itu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu proses yang dinamakan segitiga restitusi. Sekali lagi, apa yang menjadi paradigma proses pembelajaran saat ini memang benar-benar harus mulai kita bergerak secara bersama-sama, bagaimana supaya bisa memunculkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid itu sendiri. Ya, terkait dengan ciri-ciri restitusi, itu salah satunya ada restitusi bukan untuk menuntut
jadi tidak semata-mata siswa ini dituntut supaya menebus kesalahan yang dilakukan, tetapi bagaimana kita berproses untuk menuntut siswa ini menyadari, memahami, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahan yang telah dibuat. Begitu Bapak Ibu untuk yang kami jelaskan hari ini terkait dengan bagaimana kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar sampai menginjak kepada teknis ataupun pembuatan keyakinan kelas itu sendiri. Harapan kami adalah Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nantinya secara bersama-sama bergerak dan berproses yang lebih awal dulu membuat keyakinan kelasnya, setelah itu baru berproses yang lain sambil jalan Bapak Ibu sekali lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan kami sampaikan terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini sebagai salah satu program bagian dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Terakhir Bapak Ibu, saya akan tampilkan sebuah video ya. Kami akan tampilkan sebuah video di mana di video ini kami sudah berlaku di kelas melibatkan siswa atau guru secara langsung untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri. Jadi dengan secara langsung Bapak Ibu ada bayangan untuk bagaimana sih caranya membuat selain yang saya jelaskan tadi. Karena suatu penjelasan tanpa adanya praktek itu mungkin akan mengalami kendala ataupun kesulitan. Terima kasih. Baik Bapak, selamat pagi. Ya, tetap semangat ya. Karena pagi hari ini yang benar-benar keluarganya sangat dan perhatikan untuk cerah dengan percaya diri yang sangat tinggi. Nah, demikian Bapak Ibu seperti ilustrasi tadi. Jadi apa yang saya tampilkan tadi kami sudah berlaku di kelas-kelas ini. Jadi untuk supaya lebih mempersingkat waktu, tidak memakan waktu banyak, disinilah kami membutuhkan peran ataupun dukungan dari Bapak Ibu. Karena kalau kami berlaku di seluruh kelas itu jelas Bapak Ibu akan memakan waktu yang lama. Nah, sekian pemaparan ataupun penjelasan dari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, kemudian melalui proses kolaborasi kami berdua yaitu calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kubu. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan waktunya Bapak Ibu, dan yang terpenting adalah sekali lagi mari bersama-sama sesuai dengan jadwal CIP yang sekarang yaitu bergerak dan menggerakkan. Bagaimana dalam diri kita mulai bergerak, kemudian setelah itu karena sudah merasa bergerak dilaksanakan mulai dengan bergerak secara langsung, mempraktekkan secara langsung. Setelah mempraktekkan secara langsung, mari menggerakkan secara bersama-sama supaya tujuan yang menjadi tujuan utama itu bisa sekali lagi terima kasih. Kami tutup dengan salam santi. Om santi, 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 om. Demikianlah tadi pemaparan materi dari Bapak Imadi Budiana dan Bapak Adi Jingga. Selanjutnya adalah sesi diskusi kepada Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
bukan guru mata pelajaran. Itu ya. Oke. Bos, ada lagi poin yang hampir sama. Baik, terima kasih Bu Sri Ayu untuk pertanyaannya, sangat menarik sekali. Jadi bagaimana itu keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas yang akan nantinya kita buat secara bersama-sama Bapak Ibu, yang namanya keyakinan tentu pasti ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu proses Bapak Ibu. Jadi siswa itu membuat dulu, setelah membuat baru disepakati. Nah dari kesepakatan itu baru akan terlahir yang namanya keyakinan. Itu harus disepakati dulu. Nah jadinya antara kesepakatan dan keyakinan ini sama Bapak Ibu. Cuma itu prosesnya. Jadi sekali lagi saya katakan, siswa berlaku membuat ide gagasannya terlebih dahulu, itu kan jumlahnya banyak. Karena dalam itu memiliki ide tersendiri. Kalau saya jumlahnya 36 berarti 36 ide yang ada di kelas itu. Nah hal itu dilakukan Bapak Ibu disepakati secara bersama-sama dulu. Mungkin akan menjadi beberapa item, 6 item ataupun 5 item ataupun 6 poin. Poin penting yang mewakili semua tulisan ataupun ide dari murid itu. Nah dari kesepakatan ini baru kita yakini. Tidak mungkin kan kesepakatan disepakati saja, tapi tidak diyakini. Tujuan keyakinan kelas kedua itu seperti yang saya sampaikan, supaya dilaksanakan. Anda harus yakin dulu. Sepakat sudah, kemudian kita harus yakin. Setelah yakin, mari kita laksanakan. Yakin dalam artinya sudah pasrah ini. Itu baru bisa dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu, mungkin Pak Guru. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Pak Ayu atas pertanyaannya, sangat menginspirasi. Pertanyaannya mudah-mudahan tidak saya salah tangkap. Yang pertama, apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan pembelajaran, gitu ya? Jadi pada dasarnya garis besarnya sama, tetapi levelnya yang berbeda. Ada kesepakatan kelas itu lebih luas sifatnya daripada kesepakatan pembelajaran. Jadi kesepakatan pembelajaran itu dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran. Itu disilahkan untuk membuat kesepakatan atau keyakinan pembelajaran sesuai dengan pelajaran yang diambil. Nah, keyakinan atau kesepakatan pembelajaran ini sudah barang tentu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi keyakinan dan kesepakatan kelas itu bisa dibuat oleh masing-masing wali kelas, begitu. Kemudian masing-masing keyakinan pembelajaran, kesepakatan pembelajaran, kemudian keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ketika semua kelas sudah memiliki kesepakatan dan keyakinannya masing-masing, itu akan bermuara menjadi keyakinan atau kesepakatan sekolah. Itulah jadi yang namanya peraturan sekolah akan bergeser menjadi keyakinan sekolah sebagai wujud muara dari gabungan keyakinan kelas, keyakinan pembelajaran yang telah kita buat. Begitu Bapak. Makanya sifatnya adalah kolaboratif, seperti nilai dan peran guru penggerak yang kami terima adalah kolaboratif. Sekali lagi kami tidak bisa berbuat hanya berdua. Jadi ini juga tujuan diseminasi kita. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak nanti setelah kegiatan ini bergerak untuk membuat keyakinan pembelajaran serta keyakinan kelas. Nah, silakan dokumentasikan kegiatan Ibu Bapak, karena zaman sekarang dokumentasi itu menjadi penting. Jangan-jangan kita sudah melakukan, tetapi dokumentasinya jalan. Sudah ada media sekolah kita, ada YouTube sekolah. Mari kita ramaikan media yang sudah dimiliki sekolah dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya dengan membuat keyakinan dan kesepakatan.
Demikian, terima kasih. Boleh lagi Pak? Silakan. Nah, tadi kan Bapak bilang kan kesepakatan kelas hampir sama dengan kesepakatan pembelajaran. Kebetulan saya juga sudah melakukan kesepakatan pembelajaran pada kelas saya. Nah, itu salah satunya adalah siswa membawa kamus setiap pembelajaran bahasa Inggris. Karena kamus itu kan memang dibutuhkan untuk mencari kata, bagaimana. Itu ada beberapa siswa yang banyak siswa yang bahkan tidak membawa kamus. Sekali sudah saya peringatkan, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai berkali-kali. Kemudian tadi bisa dikatakan bahwa Bapak juga bilang tidak boleh menghukum siswa. Terus apa yang harus saya lakukan ketika siswa itu melakukan hal yang sama terus-menerus? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik dan semakin mendalam. Barangkali tidak hanya satu guru memiliki masalah demikian, rata-rata guru memiliki. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerapkan segitiga restitusi? Gitu. Sudahkah kita menerapkan segitiga restitusi? Mari kita koreksi diri sendiri, karena peran guru berikutnya adalah kolaboratif yang harus kita kedepankan. Kita tingkatkan masalah pembelajaran kita, apakah dialami oleh rekan-rekan guru yang lain, apakah hanya berlaku pada pembelajaran kita saja, ataukah di guru yang lain juga mengalami masalah yang sama. Jadi masalah pembelajaran kita sudah tidak selamanya kita berdiam diri, tapi terbuka dengan teman. Kita sharing. Nanti ketika kita sharing, termasuk menyampaikan masalah tersebut kepada orang tua. Karena berbicara tentang pendidikan di sekolah, kita tidak bisa melepaskan konteksnya dengan orang tua. Jadi kita jalankan dulu tahapan pembinaannya, restitusinya, sampai kepada pembinaan orang tua, di mana sebenarnya letak permasalahannya. Apakah memang tidak mampu membeli kamus, atau hanya sekedar lupa membawa, atau hanya sengaja tidak membawa. Barangkali demikian bisa diterangkan. Baik, jadi di sini saya tidak menambahkan tapi menekankan kembali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan, ketika siswa ada yang bermasalah, ketika ada siswa yang menyimpang keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan diyakini kemudian dibuat. Ada siswa seperti itu, benar sekali rekan saya. Jadi kita kembali ke proses segitiga restitusi itu. Itu yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Karena dalam proses segitiga restitusi itu ada yang tadi saya sebutkan adalah validasi tindakan. Jadi di sana kita akan mencari apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari siswa itu. Kok bisa siswa itu terus-terusan tidak membawa kamus? Kembali juga kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, Bapak Ibu. Ya, 5 kebutuhan dasar. Apa yang melandasi murid dan siswa itu tetap berlaku seperti itu? Jadi jangan sekali langsung secara serta-merta kita menghukum murid dan siswa. Mari kita telusuri bersama-sama, dan apabila itu sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedurnya, atau juga siswa itu masih berlaku demikian seperti yang disampaikan rekan saya, yang kita berkolaborasi. Selain dengan guru yang lain, berkolaborasinya juga perlu dengan guru TK, punya Bapak Ibu. Karena di dalam program guru TK itu ada yang namanya konseling individu. Nanti secara individu itu akan dikorek, kemudian dicari titik permasalahannya seperti apa. Jadi tidak serta-merta dihukum, tidak serta-merta dicabut begitu saja kemudian dibuang. Demikian Ibu Ayu, juga dengan Bapak Ibu yang lainnya, sekiranya ada yang ingin didiskusikan kembali, cukup nih. Kalau cukup untuk kami kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Buku, Bapak Imam Suasana
dipersilakan untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada pengacara, Bapak Ibu yang saya hormati. Inilah komitmen kita bersama. Jadi inilah yang kita inginkan selaku penanggung jawab kepala sekolah. Apapun kegiatan kita dari awal sampai akhir, itu memang kita komitmen kalau sudah dari awal mengikuti, berarti mengakhiri juga harus mengikuti. Dan mudah-mudahan kegiatan berikutnya dalam guru penggerak bisa berlangsung dengan lancar, kemudian bisa bekerjasama dengan baik dengan Bapak Ibu guru di sekolah kita. Ini teman-teman, dengan berakhirnya kegiatan ini berarti salah satu dari beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak sudah bisa dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan semakin banyak hikmah positifnya bagi sekolah kita, bagi anak didik kita, bagi kita sesama Bapak Ibu guru. Jadi yang akhiri dengan Aram Santi, Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Bayu Umbara Desta. Saya guru di SMK Negeri 1 Kubu. Sebagai teman sejawat Pak Gede Jingga Mas Darsika, saya sering menjadikan Pak Gede Jingga sebagai panutan saya dalam membina siswa yang mengutamakan keberpihakan kepada murid sehingga murid menjadi nyaman dalam setiap prosesnya. Sekian dari saya. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gumati Putra Dinantara selaku teman sejawat dari Pak Gede Jingga Darsika sebagai CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Karangasem. Nah, di sini terkait dengan proses pelayanan yang diberikan oleh Pak Gede dalam pembelajaran sudah menggambarkan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana prosesnya itu berpihak pada murid. Sekian dari saya, Om Santi, Santi, Santi.